Halo semua, jumpa lagi dengan Sentino. Di video kali ini kita mau membahas tentang materi pembuatan blus. Buat yang belum subscribe, kalian harus subscribe ya, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kita. Nah, sekarang ini kita akan jelaskan tentang langkah demi langkah dari awal hingga akhir pembuatan blus. Langsung aja yuk kita simak materinya. Kita siapkan kain untuk lebih mudah karena di kelas 10 pertama kali belajar menjahit. Jadi diusahakan beli kain katun saja supaya lebih mudah untuk menjahitnya. Lebar kain kita ambil, kalian bisa beli dengan ukuran lebar kain 150, kemudian panjang kainnya 150 untuk lengan panjang, 125 untuk lengan pendek. Ya, selanjutnya kita akan meletakkan pola di atas kain. Beberapa alat yang kita siapkan: tindih kain, jarum pentul, kapur jahit, gunting, dan komponen pola yang sudah jadi, juga meteran. Pada saat kita meletakkan pola di atas kain, kita pilih pola yang besar terlebih dahulu. Kita letakkan pola muka. Kita siapkan pola muka seperti ini. Kemudian pola belakang boleh dibolak-balik karena motif bahannya serak, bisa dibolak-balik seperti ini untuk lebih irit bahan. Kemudian kita letakkan lengan di bawahnya, dan karena kerah butuh lipatan, kita tempatkan di sini. Nah, kita atur seperti ini. Nanti kita gunting 2 kali kerah. Ya, kita semat polanya dengan ukuran yang lebih teliti, dengan posisi yang lebih teliti. Kalau sudah pas seperti ini, tepi kain sebaiknya dibuang. Kemudian baru kita semat pakai jarum pentul. Kemudian pola belakang tempatkan pada posisi lipatan kain pas, lurus ke atas. Bisa kita geser untuk meletakkan pola lengan. Pada saat meletakkan pola lengan, kita perhatikan arah serat. Yang bagian atas terlebih dahulu kita ukur, bagian bawah harus sama, tinggal diluruskan. 23. Nah, tinggal digeser seperti ini. Diusahakan untuk berhimpit bagian bawah, tidak buang-buang bahan. Baru kita semat. Kemudian untuk kerah kita bisa semat 1 dan 1 lagi nanti di atasnya bisa kita jadikan 2. Nah, ini cara peletakan pola untuk blus dengan efisiensi bahan seperti ini. Setelah pola tertata seperti ini, kita menggunting pas pada kertas polanya. Nah, ini selanjutnya, ini adalah komponen pola yang sudah selesai tergunting seperti ini. Badan belakang, badan muka, lengan, dan kerah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberi tanda
dengan cara merader. Kita siapkan karbon jahit warna kuning dan rader. Teknik ini kita pakai dengan teknik custom made. Semua tanda ini kita rader, terutama untuk tepi, garis pinggang, garis panggul, dan kupnat. Jangan lupa juga tengah muka dan bagian belakang juga kita rader semuanya. Caranya, karena pada bagian dalam ini adalah bagian buruk, pada saat kita menggunting bagian baik berada di atas, bagian dalam adalah bagian yang buruk kain. Untuk karbon jahit dilihat yang bagian yang agak kasar, kemudian dilipat jadi dua seperti ini, dan kita tempatkan di tengah-tengah kain ini. Kemudian kita tekan posisi radernya seperti ini, tekan, jalan sesuai garis. Jangan lupa pada bagian pinggang kita kasih tanda. Jangan terlalu tebal karena takutnya garis rader pakai karbon tidak bisa hilang. Ya, kita lakukan semua bagian pola terjiplak dengan karbon. Setelah kita beri tanda dengan merader, kita bisa lihat rader kuning ini tidak terlalu tebal, nggak masalah, hanya sebagai patokan saja, dan tidak boleh terlalu tebal juga sampai tebal banget, nggak boleh, karena takutnya tidak akan bisa hilang. Demikian juga untuk lengan, jangan lupa untuk tengah lengan ini juga harus diberi tanda, tengah lengan. Setelah merader, kita siapkan lapisan, kita gunting Vaseline, ukuran lapisan bagian depan, ini yang kita lapis dengan Vaseline, ini ukuran sesuai dengan tambahan ini, nih bagian depan, kita beri lapisan seperti ini, kemudian kita gunting juga untuk kerahnya, kita gunting Vaseline, nah ini gunting kerahnya, nanti kita tempelkan di salah satu bagian kerah. Bagian-bagian ini untuk ditempelkan, disetrika. Selanjutnya kita siapkan mesin obras untuk penyelesaian tepinya. Lengan keliling diobras, kemudian badan belakang juga diobras kecuali bagian leher. Bagian leher tidak perlu diobras. Bagian kerah juga tidak perlu diobras. Bagian muka, bahu, kerung, sisi, dan bagian kelim. Nah, ini potongan-potongan tadi yang sudah diobras. Nih, tepi-tepinya diobras. Kemudian jangan lupa lapisan dalam ini boleh diobras, atau kalau tidak diobras boleh ditekuk seperti ini kemudian ditindas. Ya, bagian belakang. Nah, kerahnya tidak usah diobras karena kita langsung jahit untuk bagian kerahnya. Nah,
Selanjutnya kita akan mulai dengan menjahit. Menjahit ada 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua merakit, yang ketiga adalah finishing. Nah, untuk persiapan yaitu apa yang ada di bagian muka itu kita selesaikan dulu. Misalnya ada kupnat, kita jahit kupnatnya. Kemudian lipatan kita lipat ke dalam seperti ini. Nih, yang masuk persiapan juga kupnat di bagian belakang. Selesai bagian belakang tuntas, depan tuntas, kemudian ke lengan. Lengan ini juga sama. Pada persiapan kita jahit sisi lengan kanan dan kiri. Itu adalah bagian persiapan. Nah, setelah persiapan selesai, kita mengarah ke perakitan. Perakitan itu menggabungkan komponen bagian muka dengan belakang. Nah, sekarang mari kita lakukan mulai dari awal. Nah, pada saat kita mau mulai menjahit, kita perhatikan dulu stik mesinnya harus betul ya. Jadi cocok atau tidak dengan kain yang akan kita jahit. Kalau masih berkerut-kerut, kita longgarkan stiknya supaya tidak terlalu tegang. Kemudian dites lagi. Nah, harus menghasilkan stik yang betul, tidak ada kerutan. Kemudian bagian atas dan bagian bawah saling mengait. Kalau sudah betul seperti ini, baru kita kerjakan pada bahan. Oke, kita akan jahit pada bagian persiapan ini, yaitu menjahit kupnat bagian muka. Setelah kupnat bagian muka terjahit seperti ini, kita jahit kupnat bagian belakang. Nah, kita jahit kupnatnya. Setelah selesai, kita jahit juga sisi lengan, dua-duanya kita satukan dulu. Oke, selanjutnya kita akan menjahit kerah. Langkah pertama, kerah akan dijahit sesuai dengan garis rader. Seperti ini, dijahit lurus. Kemudian kampuhnya ditipiskan. Kampuhnya tipiskan kurang lebih setengah senti. Dan diberi gunting dalam, dicekris-cekris.
Kalau sudah, kita arahkan kampuhnya ke bagian lapisan dalam. Karena kerah itu nanti ini adalah yang bagian muka, kita jahit jarak 2 mili. Jangan terlalu dekat juga. Kita luruskan, ratakan seperti ini supaya nggak ada yang terlipat. Langkah berikutnya, kita jahit sisi kerah dengan posisi ini, lipatannya arah ke lapisan. Nah, ini seperti ini, kita jahit lurus. Kita berhenti di ujung rudder. Lakukan untuk kanan kiri kerah. Kemudian kita tipiskan. Setelah itu baru kita balik. Sudutnya perhatikan seperti ini, kita bisa tarik dengan jarum. Usahakan ini bisa runcing, lurus, hati-hati, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita jelujur keliling. Nah, selanjutnya dijelujur keliling dengan posisi pas seperti ini. Setelah persiapan selesai kita lakukan, kita akan merakit. Merakit itu nyambung bahu muka dengan bahu belakang terlebih dahulu. Hati-hati jangan terbalik pada saat merakit. Untuk patokannya adalah leher ketemu leher, kerung lengan ketemu kerung lengan. Jangan terbalik. Udah, kita semat, temukan garis rudder seperti ini, kemudian kita sambung. Setelah itu kita setrika supaya kampuhnya terbuka. Sebelum kita merakit untuk menggabungkan badan dengan kerah, sebaiknya kampuh-kampuhnya kita setrika terlebih dahulu untuk supaya jatuhnya pas. Setrikanya dibuka seperti ini, kemudian diberi semprot air ini supaya hasilnya lebih bagus, lebih pas. Bahu kanan kiri. Setelah bahu, kita setrika juga lengan, kampuh lengan, pakai seam roll ini boleh, atau pakai sleeve board. Kita pakai alat supaya lebih mudah melakukan pressing. Nah, langkah berikutnya kita akan memasang kerah. Kerahnya juga disetrika terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan merakit kerah, memasang kerah dengan badan. Karena di bagian depan tadi ada 2 cm untuk tempat kancing, kita ukur 2 cm, beri batas 2 cm, kemudian kita jahit. Kita kerjakan kanan dan kiri. Nih, kita ukur 2 cm, kemudian dijahit sesuai dengan garis rudder. Kita luruskan, posisinya harus flat. Kita buat guntingan setengah senti, kemudian kita arahkan miring seperti ini, kemiringannya.
sampai ke batas jahitan titik. Kerjakan juga untuk sebelahnya juga setengah senti, kemudian posisi miring seperti ini, pas jahitan, kemudian ini dibalik, kita angkat pakai jarum supaya enggak kelipat. Nah, ini udah ada batas 2 cm. Kemudian yang sebelahnya juga kita balik, kampuhnya kita arahkan keluar seperti ini, kita angkat juga supaya jahitannya naik. Kalau sudah, luruskan lapisan, harus lurus. Kita buat jahitan ya, harus lurus, perhatikan. Kita buat jahitan sesuai dengan garis rudder supaya tidak terjadi kemoloran. Dari arah bagian buruk juga boleh, supaya nampak garis ruddernya. Untuk bagian lapisan depan, perhatikan harus benar-benar flat, boleh ditahan pakai jarum pentul. Kemudian kita ratakan, sisa lapisan bisa kita buang. Kemudian bagian belakang sisa kampuh diratakan. Ya, kita siap akan merakit kerah, menyambung badan dengan kerah dengan posisi nanti yang bagian buruk adalah di bagian luar sini. Nanti terakhir penyelesaian itu akan dijahit di depan. Kenapa? Karena nanti kerah itu posisinya jadi seperti ini. Nah, ini harus posisi atas yang ada viselinnya, sehingga cara menjahitnya ini bagian buruk, kemudian kita tempatkan kerahnya seperti ini ya, kita semat. Nah, seperti ini, tapi dengan posisi tengah belakang kita temukan terlebih dahulu. Tengah belakang kita temukan, kemudian bagian muka dipaskan seperti ini, pas di ujung. Baru bagian tengah kita atur sesuai dengan gelombangnya. Semat di bagian bawah jahitan. Setelah di bagian kiri selesai, kita lanjutkan ke sebelah kanan. Sebelumnya coba dicek untuk panjang kerahnya harus sama. Posisi sama, kita beri tanda. Kita paskan di sudut. Kemudian diatur kanan kirinya, perhatikan gelombangnya. Pemasangan kerahnya seperti ini, kita perhatikan ujungnya ketemu, kemudian ini juga kita ratakan, dipaskan. Nah, kemudian yang terpenting lagi, ujung kerah akan kita ukur harus pas sama panjangnya, baru kita mulai jahit.
hati-hati di ujung. Pastikan tidak ada yang ikut terjahit di bagian bawah. Kemudian setelah hasilnya seperti ini, pastikan tidak ada yang terjepit. Berikutnya kampuh kerah kita tipiskan, karena tebal kita tipiskan secara bertingkat. Yang ada vislinnya kita gunting setengah senti. Kemudian lapisan berikutnya kita gunting 2 mili di atas guntingan pertama. Kita tipiskan, kita gunting dalam, jadi kita gunting. Hati-hati pada saat menggunting, kita alaskan tangan di bawahnya, kemudian kita beri gunting dalam seperti ini. Jarak dari jahitan kurang lebih 1-2 mili gunting. Pada posisi lengkung, kita gunting lebih dekat. Setelah tergunting, kita ratakan seperti ini. Ambil lapisan kerahnya, tekuk bagian belakang terlebih dahulu, temukan juga lurus pada bagian belakang seperti ini, kemudian tekuk, lebihkan 2 mili, lebih dari jahitan 2 mili, kemudian semat dari bagian dalam seperti ini. Nah, ini 2 mili tersemat. Kerjakan sampai ke depan, harus flat, lurus, datar untuk posisi kerahnya. Di ujung diperhatikan, masukkan kampuh, usahakan yang rapi di sudutnya ini. Oke, ini setelah selesai disemat seperti ini, ya, kita perhatikan, nih, boleh kita som dengan tangan, boleh dijahit. Ini saya akan menunjukkan yang dijahit. Dan kita mulai menjahit untuk posisi kerahnya. Setiap ujung hati-hati, jahit di bawah sambungan kerah, di bawah ini, bukan di atas kerah, di bawah sambungan. Jahitannya tidak naik sampai ke bagian kerah, di bawah kerah 1 mili. Sudah terjahit 2 mili dan bagian dalam rapi seperti ini. Ini merakit kerah sudah selesai. Selanjutnya kita akan merakit sisi, menjahit sisi badan. Kita jahit pas di rudder
Kita jahit kanan dan kiri. Kalau sudah selesai, belum pasang lengan, kita press terlebih dahulu. Setelah kita selesai merakit kerah, kita akan merakit lengan. Jadi menyambung lengan dengan badan. Pastikan bahwa lengan muka ada tandanya. Kita beri tanda posisi lengannya, kemudian kita cek tengah lengan sudah ada. Kemudian kita balik. Tanda itu tadi di sini untuk lengan muka. Kita perhatikan. Kemudian cara menyambungnya, kita siapkan badan, posisi bagian baik di atas seperti ini. Nah, ini pola muka, badan muka harus ketemu dengan muka. Ambil bahu, temukan dengan puncak lengan. Puncak lengan ketemu bahu. Kemudian baru kita semat keliling gelombang, letakkan di bagian atas. Karena ada kelebihan 1,5 cm, berarti kita ambil posisi gelombang ini di posisi atas seperti ini. Caranya agak digeser sedikit, pola lengannya digeser, kemudian pelan-pelan agak dipaskan. Atau bisa juga kita jahit terlebih dahulu garis lengannya, kemudian baru kita pasang. Untuk menghilangkan kerut, kita bisa jahit terlebih dahulu. Kita semat melingkar seperti ini. Nih, perhatikan gelombangnya kita masukkan di atas. Bagian atas ini bergelombang, di sini harus flat, tidak boleh ada gelombang sampai melingkar. Untuk bagian sisi tidak harus ketemu ya, bergeser 1 cm nggak apa-apa, karena memang badan muka lebih lebar 1 cm. Kampuhnya dibuka, kampuh lengan dibuka, kampuh badan dibuka. Seperti ini. Baru kita jahit. Jahit lengan. Kita mulai dari bagian yang agak datar untuk lebih mempermudah. Kita ikut gelombangnya. Meskipun bergelombang, tidak boleh ada yang kecepit. Berjahit melipat. Sudah terpasang. Seperti ini. Nah, lengannya sudah terpasang rapi. Kerjakan untuk sebelah yang satu. Berikutnya, ini ada teknik yang lebih mudah juga. Pada saat kita mau masang lengan, kita jahit terlebih dahulu dengan stick pada garis radernya, kira-kira di setengah lengan muka dan setengah lengan belakang. Kemudian kita tarik, kerutnya diratakan di bagian atas, baru setelah ini kita pasang ke badan. Tekniknya seperti pemasangan kerah yang sebelahnya.
Bagian merakit kita sudah selesai tuh sampai ke pemasangan lengan. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke finishing. Finishing itu kita lem bawah. Caranya dari lapisan ini kita tekuk keluar seperti ini, dipaskan. Kemudian kita jahit sesuai garis rudder. Kita jahit kanan dan kiri. Nah, ini kita naikkan sesuai garis rudder untuk kita buat klem. Selanjutnya kita tekuk untuk bagian lengan. Nah, sesuai dengan garis rudder kita semat seperti ini. Ini proses finishingnya. Langkah berikutnya finishingnya yaitu mengelem. Nah, kita kelem dengan tusuk som seperti yang pernah kita pelajari pada rok. Kita ambil jarum dengan benang 1 lembar saja, kita semat ke dalam, kemudian ini ke atas jarak 1 cm, kita ambil bagian kelemnya, tarik jarak 1 cm lagi, kita ambil 1 serat di bagian badan seperti ini. Jangan terlalu narik supaya tidak bergelombang-gelombang. Untuk bagian atas kena di bagian badan 1 serat, kerjakan terus sampai selesai. Dan juga untuk lengan, nah kita semat seperti ini, kemudian kita zoom pakai tusuk flanel. Langkah berikutnya setelah kita membuat kelem bawah blus dan lengan, kita siapkan untuk membuat lubang kancing. Untuk blus wanita, lubang kancing itu berada di sebelah kanan, jadi nanti jatuhnya kanan menutup kiri. Caranya dari atas kita turunkan kurang lebih 1,5 cm, kemudian dari tepi kita ambil 2 cm kurang 2 mili ya. Terus kemudian kita siapkan kancingnya, kita pakai kancing kecil seperti ini, kita ukur lebarnya 1 cm sehingga kita tarik mendatar. Untuk blus wanita arah lubang kancingnya mendatar 1 cm, kemudian kita tambahkan 2 mili kurang lebih seperti ini nih untuk lubang kancingnya. Kemudian kita turunkan jarak 7 atau 8 cm. Kita bisa ukur bagian bawah minimal 12 cm. Nah, baru kita ukur lagi bagian yang diberi lubang kurang lebih 46 kita beri jarak, kita ukur kurang lebih paling rendah 12 cm dari bawah ya. Kemudian untuk supaya jatuhnya pas cukup, kita ambil jaraknya 7 cm. Dan berakhir di sini. Lebih dari 12 tidak apa-apa, ketemunya 16. Nah, kemudian baru kita ukur untuk mendatarnya 12 kurang 2 mili, lebarnya 1,5. Kita beri tanda.
baru kita siapkan untuk kita buat lubangnya. Pada saat kita mau melubang kancing, kita siapkan mesin portable seperti ini. Dipasang sepatu untuk lubang kancing. Jarak kancing bisa kita ukur, lewat di belakang ini. Ini sesuai dengan ukuran kancing untuk lebarnya. Cara pemakaiannya, cara menggunakannya, kita kerjakan untuk yang bagian bawah terlebih dahulu. Usahakan untuk lapisan ini sudah rapi, sudah flat seperti ini. Beri tanda untuk lebih jelas pakai kapur kuning seperti ini, supaya kita bisa atur untuk pasnya. Kita paskan di posisi tengah. Perhatikan untuk pushnya ini kita tekan ke belakang, kemudian dia akan berjalan. Oke, udah. Selanjutnya kita kerjakan juga, naik ke atas, beri tanda kuning supaya nampak. Jangan lupa tekan. Kerjakan untuk semua lubang. Untuk memasang kancing, berikutnya adalah memasang kancing. Untuk memberi tanda pada saat kita mau memasang kancing, kita satukan bagian kiri dengan kanan seperti ini. Kemudian kita beri tanda pakai jarum pentul. Setiap lubang kita beri tanda pakai kapur. Kita akan pasang kancing pada posisi titik-titik seperti ini. Untuk memasang kancing, kita gunakan sepatu kancing seperti ini. Kita pasangkan. Kemudian kita atur sticknya, langkahnya kita buat 2. Kemudian kita ambil yang zigzag ini. Nah, kalau sudah kita atur kelebaran zigzagnya, kita uji coba terlebih dahulu. Seperti ini. Dipaskan lubang, kemudian kita perhatikan langkahnya, kurang lebar, kita ambil agak lebar. Nah, segitu. Zigzag yang pas ini, jadi sudah pas. Baru kita terapkan untuk pemasangan kancing pada blus. Kita luruskan dulu untuk lapisannya, harus flat. Kemudian kita perhatikan, kita siapkan kancing seperti ini, dipaskan di pas titik kuning ini, ambil posisi tengah, kita tempatkan di posisi tengah, kemudian dicoba sedikit, bikin maju sedikit. Baru kita lakukan jalan. Lakukan untuk semua kancing. Nah, ini setelah kita membuat lubang kancing sesuai dengan jarak kancing dan kita pasang kancing sesuai dengan
posisi lubang. Pemasangan kancing dengan menggunakan sepatu pasang kancing. Nah, setelah selesai ini hasil terakhir dari pembuatan blus. Untuk bagian dalam kita bisa lihat ini lapisan, nanti ini bisa ditren. Ditren ada 3 tren ini, supaya tidak buka lapisannya seperti ini. Kemudian ini kampuh sisi disetrika dengan rapi, semua di pressing seperti ini. Ini lapisan sebelah kiri juga nanti akan ditren 3 bagian. Kemudian ini hasil pemasangan kerah. Ini jatuhnya sudah rapi. Kemudian nanti jelur-jelurannya diambil setelah pressing terakhir. Nah, kemudian kelemnya sudah kita bentuk, sudah kita buat kelem dengan tusuk flanel seperti ini. Hasilnya rapi. Kemudian di bagian baik 1 serat, hampir tidak nampak, harus rapi seperti ini. Demikian juga untuk kelem lengan, kita sudah bentuk juga, nah harus rapi. Di bagian baik juga nampak 1 serat. Kalau sudah seperti ini, blus sudah selesai dan tinggal pressing terakhir. Kemudian nah, untuk pembelajaran blus yang digabungkan dengan produk kreatif, bahwa blus ini nanti harus ditempel dengan label. Ya, label masing-masing siswa menyiapkan label dengan brandnya masing-masing, kemudian baru di packing. Nah, ini hasil dari kita praktek blus dengan kerah setengah tegak dan lengan licin panjang. Nah, anak-anak harus bisa mewujudkan blus seperti ini, rapi, dan hasilnya akan bisa dijual dengan kriteria layak jual. Nah, gimana video materi hari ini? Sangat menarik bukan? Buat yang belum subscribe, harus subscribe ya, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kita. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, di share ke semua teman, karena siapa tahu video ini bisa jadi referensi Sobat Fashion, khususnya guru dan siswa SMK Tata Busana yang mau coba bikin video materi kali ini sendiri di rumah. Oke, sekian dulu materi dari kita. Salam dari Sentino, spirit mendidik anak bangsa. Terima kasih sudah menonton. Bye.